Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, dari SKB, dari BKBM, dan para tutor pemerhati pendidikan kesetaraan yang saya banggakan. Saya berdoa semoga kita semua dalam kondisi sehat, terhindar dari pandemi COVID-19. Kita sudah ulang tahun ini pandemi. Mudah-mudahan tidak ada lagi ulang tahun kedua untuk pandemi COVID. Ya, sudah mulai Maret tahun kemarin, kita sudah masuk Maret, pandemi masih eh, terjadi peningkatan eh, yang terpapar virus COVID-19 masih terus meningkat. Kita harus tetap berhati-hati ketika di tempat-tempat umum. Ya, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, tambah lagi hindari kerumunan dan hindari kurangi mobilitas, ya, mobilitas ke mana-mana. Kalau tidak penting-penting amat, lebih baik di rumah atau di tempat kerja agar kita semua tetap terjaga kesehatannya. Dan juga saat ini eh, vaksinasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidik dan tenaga pendidikan baik formal maupun non formal sudah mulai dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat terdekat, rumah sakit atau puskesmas, karena semua data tenaga pendidik dan tenaga pendidikan non formal maupun formal sudah terdata di database-nya Kementerian Kesehatan. Manakala belum, nanti teman-teman cukup membuktikan bahwa teman-teman adalah pengelola PKBM atau tutor mendaftar di tempat. Itu bisa dilakukan mendaftar di tempat. Jika ada proses atau berita tentang vaksinasi di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, atau di tempat-tempat umum yang menyelenggarakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi tahap kedua ini memang sasarannya adalah pelayanan publik, termasuk tenaga pendidik, kemudian lansia, pegawai pemerintah, pegawai transportasi dan sebagainya. Jadi semua sudah terdata, tinggal datang tunjukkan KTP, NIK-nya pasti sudah terdata di situ. Ini yang pertama. Agar kenapa kita perlu vaksinasi? Yang ini adalah ikhtiar kita bersama agar memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Bukan berarti kalau nanti sudah divaksin sudah bebas. Artinya kita bisa kemana-mana tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa jaga jarak. Tetap ini adalah pola hidup kebiasaan baru yang harus tetap kita laksanakan. Jadi divaksin itu adalah untuk meningkatkan kekebalan, bukan anti COVID-19. Dan juga teman-teman apabila sudah divaksin, tetap harus menjaga stamina, menjaga diri, karena tidak otomatis ketika divaksin itu menjadi kebal atau menjadi imun. Ada proses penyesuaian pembentukan antibodi. Karena itu, walaupun teman-teman sudah divaksin nanti, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan UPK Pendidikan Kesetaraan, ini adalah tahun kedua UPK dijadikan diakui, jadi hasil UPK diakui setara dengan pendidikan formal karena pandemi, jadi tidak memungkinkan untuk kumpul-kumpul. Tetapi pada tahun kedua ini kita sudah lebih siap, kita semua sudah bisa mengantisipasi bahwa pandemi ini bisa kita hadapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah terbiasa dengan protokol kesehatan sehingga
aturan-aturan terkait dengan UPK memang kedua, yaitu bisa dilaksanakan dengan daring dan bisa juga dengan luring. Ini yang merupakan amanat dari SE Mendikbud tadi yang disebutkan oleh Pak Subi, SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN dan uji kesetaraan. Jadi dengan tidak adanya UN ataupun ujian kesetaraan, maka ujian pendidikan kesetaraan di tingkat satuan pendidikan hasilnya diakui sama dengan hasil pembelajaran di pendidikan formal. Tetapi memang ada kaidah-kaidah yang harus diikuti, yang seperti diterapkan di pos UPK. Di pos UPK memang tidak rigid ya mengatur semua seluk-beluk dalam UPK, karena ada beberapa yang mungkin nanti akan diatur oleh Dinas Pendidikan, ada beberapa yang kemungkinan akan diatur oleh satuan pendidikan. Jadi kita hanya mengatur hal yang prinsip akan terkait dengan data. Ini data penting, siapa yang berhak mengikuti ujian. Sebetulnya tiap satuan pendidikan apabila bertanya kepada hati nuraninya sendiri dan membuat keputusan itu sesuai hati nuraninya, pasti tidak akan ada masalah. Karena ketentuannya adalah bahwa mereka harus sudah menyelesaikan seluruh mata pelajaran, seluruh program pembelajaran di satuan pendidikan. Ya. Jadi kalau sudah selesai semua, artinya sudah tuntas semua, ini baru boleh ikut UPK. Ini sebenarnya yang menentukan tuntas atau tidak kan masing-masing tutor atau guru. Jadi sudah di situ. Kemudian juga ada ketentuan bahwa peserta didik tersebut dibuktikan dengan rapot. Nah, dengan rapot tiap jenjang. Ya, kalau jenjang paket A itu kita ambil dari semester 7 berarti ya. 7 sampai 11 atau kelas 4 sampai kelas 6. Kalau paket B berarti kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian paket C kelas 10 sampai kelas 12. Ini bukti bahwa mereka sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kemudian juga mengikuti ujian pendidikan kesetaraan. Ini jadi bukan berarti kalau selesai lulus, harus ikut ujian dan ujiannya memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan yang ketiga adalah memiliki nilai sikap perilaku minimal baik. Karena kita itu berkecimpung di dunia pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya mengasah pengetahuan saja, tetapi juga termasuk mendidik perilaku, sikap, dan karakter dari anak-anak kita. Ini yang harus juga diperhatikan. Maka perlu ada sidang dewan tutor ketika menentukan lulus tidak lulus di sini. Apakah si Pulan itu karakternya sudah bagus, sudah sesuai dengan tingkatan jenjang yang ditempuhnya. Ini yang menjadi harus diperhatikan. Dari sinilah ditetapkan peserta ujiannya. Kemudian juga untuk filtering itu data yang tercantum di Dapodik, yaitu minimal kita ambil, kita tidak terlalu lacak secara detail, tidak kita ambil pada semester ganjil, ya, hasil akhir semester ganjil kemarin. Jadi bukan peserta didik yang mendadak mendaftar ujian pada tahun 2021. Berarti mulai Januari sampai Maret ini ternyata baru mendaftar ya.
otomatis tidak bisa ikut ujian. Inilah yang mestinya teman-teman PKBM melakukan filtering yang pertama kali. Ya, filtering yang utama itu di situ. Kalau di situ sudah bersih, Dinas Pendidikan tinggal melakukan verifikasi dan meng-ACC. Tapi kalau teman-teman di PKBM ada yang usil gitu kan, wah coba ini nggak pernah belajar kita masukkan gitu. Nah ini nanti resikonya akan ditanggung oleh penumpang. Nah, karena sekarang eranya sudah era digital. Jadi jejak digital itu sangat mudah dilacak kapanpun, gitu ya, dan dari manapun. Tidak harus datang ke PKBM karena jejak digitalnya ada di Dapodik, ada di internet dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan sehingga ketika kami menyebutkan slogan pendidikan kesetaraan bermartabat itu di sini. Jadi yang memang betul-betul memenuhi kriteria untuk mengikuti ujian yang bisa ikut ujian. Karena apa? Ijazah pendidikan kesetaraan itu resiko hukumnya seumur hidup. Jadi seumur hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika anak kita mungkin nanti 10 tahun atau 20 tahun mendatang itu misalkan mengikuti pemilihan bupati itu, nah, ijazahnya pakai C. Nah, karena apa? Kejadian-kejadian masa lalu banyak ijazah yang tidak benar, maka nanti akan diungkit-ungkit itu. Ini benar enggak? Ini pakai C. Nah, maka kalau Bapak Ibu datanya dari sekarang bagus, itu bisa menyelamatkan anak didik kita dan juga menyelamatkan kita. Karena nanti kalau ada masalah, otomatis kita akan terbawa-bawa. Ini kepentingannya ke depan, kenapa kita perlu kesetaraan yang bermartabat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, jadi ujian pendidikan kesetaraan yang diakui sama nanti setara dengan pendidikan formal itu adalah dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ya. Kalau tahun kemarin enggak ya, karena kemarin baru kenceng-kencengnya COVID, sekarang harus dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Mudah-mudahan kita berdoa semua ini menjadi apa ya istilahnya jejak sejarah gitu ya. Untuk kedepannya memang kita hanya cukup ujian sendiri gitu. Tapi banyak orang yang belum percaya kepada kita. Hanya kitalah yang bisa membangun kepercayaan itu. Tidak ada lagi yang abal-abal, tidak ada lagi yang suka membuat data-data yang siluman gitu. Itu kita semua yang bisa melakukan. Tapi selama di antara kita masih ada seperti itu ya susah untuk membangun kepercayaan dari pihak lain. Ya. Lalu bagaimana nanti pelaksanaannya? Siapa bergabung kemana gitu? Nah, nanti teman-teman Ketua Forum PKBM Kabupaten Kota bersama dengan Dinas Pendidikan harus memastikan tidak ada PKBM yang tidak terakreditasi tertinggal atau luput dari perhatian kita untuk bergabung ke satuan pendidikan yang terakreditasi. Bergabung dalam hal ini bukan berarti nanti ujiannya harus ngumpul semua di PKBM terakreditasi. Jadi hanya penyelenggaranya yang PKBM terakreditasi. Jadi apalagi kalau nanti menggunakan daring, nah itu cukup nanti masuknya ke akun setara daringnya PKBM yang terakreditasi itu. Semua bisa mendaftar ke situ, nggak dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Tapi peserta didiknya bisa di mana saja, bisa di PKBM-nya masing-masing, bisa di rumah itu kalau daring. Tetapi kalau nanti luring, ya soal yang dikembangkan, yang digunakan untuk ujian itu yang dikembangkan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Penyelenggaranya satuan pendidikan terakreditasi. Tapi anak-anak atau peserta didiknya itu tidak harus ngumpul di satuan pendidikan terakreditasi, bisa dilaksanakan mereka mengerjakannya di satuan pendidikan masing-masing.
Ya, jelas ya. Jadi jangan sampai berkumpul 4 atau 5 PKBM jadi satu gitu, jadi kerumunan. Kalau luring ya. Kemudian juga eh, ketika nanti yang ini sering ditanyakan, bagaimana ijazahnya Pak? Apakah ijazahnya nanti ditandatangani oleh satuan pendidikan terakreditasi? Oh tidak, jadi ijazah tetap ditandatangani oleh PKBM yang bersangkutan. Hanya nilai hasil UPK-nya itu adalah hasil UPK yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Karena UPK itu kan bukan satu-satunya penentu kan, masih nanti ada nilai rapot, masih ada sikap dan perilaku gitu ya. Itu yang bisa menentukan adalah di PKBM yang bersangkutan. Jadi sebagai ilustrasi misalkan saya pengelola PKBM-A yang terakreditasi, kemudian ada PKBM B dan C yang tidak terakreditasi bergabung ke PKBM saya. Maka PKBM B dan PKBM C itu adalah yang tanda tangan terhadap peserta didiknya. Jadi walaupun bergabung ke saya, bukan saya yang tanda tangan ijazah. Karena apa? Kalau tanda tangan ijazah saya nanti, saya harus bertanggungjawabkan proses pembelajaran dari A sampai Z satuan pendidikan yang bergabung. Gitu. Nah, maka ini yang kita hindari. Tetap yang tanda tangan adalah ketua PKBM yang bersangkutan. Banyak teman-teman PKBM yang terakreditasi itu malah pengen tanda tangan jasa. Itu mencari masalah. Ya, tolong tanda tangan ijazah bukan gaya-gayaan, tapi ini ada tanggung jawab di balik itu. Jadi biarlah yang bertanggung jawab adalah yang melakukan proses pendidikan dari awal sampai akhir. PKBM terakreditasi hanya melakukan ujiannya saja, bukan menandatangani ijazah. Karena dosennya tadi seumur hidup. Jadi kalau nanti saya tanda tangan semua, nanti semua masalah yang harus bertanggung jawab saya. Padahal saya hanya menyelenggarakan mungkin hanya 2 hari atau 3 hari. Nah, tapi harus menanggung keseluruhan. Inilah yang saya maksudkan. Jadi teman-teman PKBM yang terakreditasi tidak usah bernafsu untuk tanda tangan ijazah. Ini harus saya, jangan. Karena Bapak Ibu harus tahu risikonya, ya. Bukan berarti tidak sebenarnya, tapi risikonya lebih berat. Nah, inilah yang harus kita lakukan dan teman-teman tadi saya ulangi lagi ya, di setiap kabupaten kota harus dipastikan tidak ada satuan pendidikan yang tertinggal atau anak-anak yang kelewat ketika dia berhak ikut ujian, tidak ikut ujian karena tidak tahu PKBM mana yang terakreditasi dan PKBM mana yang tidak. Karena itu ini peran Dinas Pendidikan dan Forum PKBM atau SKB untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal, baik melalui daring maupun melalui luring. Oke, sekarang terkait dengan ujian daring yang dilaksanakan melalui moda setara daring. Jadi, Bapak sekalian, kami di kementerian itu menyiapkan aplikasinya, menyiapkan perangkatnya. Bapak Ibu tinggal menggunakan, ya, daripada membuat sendiri. Kecuali memang yang sudah hebat-hebat, yang memiliki aplikasi yang sudah hebat sendiri itu, silakan. Tetapi kami sarankan untuk menjamin kualitas, menjamin mutu pelaksanaan ujian itu kita laksanakan di setara daring. Karena dengan demikian kan bisa terkontrol dengan baik pelaksanaannya. Jangan khawatir, bandwidth dan sebagainya, kami terus bekerja sama dengan Pusdatin untuk pada jam-jam event tertentu, pada saat misalkan penggunaannya cukup tinggi, itu akan dinaikkan bandwidthnya. Oleh karena itu, silahkan diatur jadwalnya
dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan nanti akan melaporkan ke kita, sehingga kita akan memantau terus perkembangan dari proses pelaksanaan ujian ini. Karena tangnya itu Maret April selama mungkin 1,5 bulan, ya kemungkinan juga tidak bersamaan. Ada yang Kabupaten A tanggal sekian, Kabupaten B tanggal sekian, itu bisa kita layani dengan baik. Jadi ini sebetulnya yang menjadi concern kita bukan memaksa untuk ikut di daring, tapi kita siapkan aplikasi, kita siapkan perangkat bagi teman-teman untuk mempermudah proses, untuk mempermudah pelaksanaan ujian ini. Bentuk-bentuk soal sudah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan di UPK, yaitu bahwa ada soal yang isi, ada yang pilihan ganda dengan dengan mode pola-pola AKM, ya, soal-soal yang meningkatkan bukan meningkatkan, yang menguji kecakapan literasi dan numerasi. Ini harus terus kita tingkatkan kemampuan dari para guru untuk memberikan pendidikan, pembelajaran bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan UPK kali ini kita bisa menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan memang betul-betul berkualitas dan bermartabat, sehingga tidak ada lagi keluhan pendidikan kesetaraan yang dipandang sebelah mata, karena kita memang sudah menggunakan kedua mata kita untuk bekerja dengan baik, bukan hanya mata yang fisik, tetapi juga dengan mata hati untuk meningkatkan kredibilitas dari pendidikan kesetaraan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk menyemangati teman-teman semua dalam pelaksanaan UPK kali ini. Semoga UPK ini berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib, berjalan dengan sukses, dengan tetap menjaga martabat pendidikan kesetaraan. Terima kasih. Saya akhiri. Bila itu baik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.